Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, kali ini saya akan merangkum film bergenre horor dari negeri Vrindavan atau India. Karena review film horor barat sudah banyak lah, ya sekali-kali nyobain nonton film horor dari negara India. Dan film ini berjudul Raj, yang artinya rahasia. Dan biar tidak ada rahasia di antara kita, mari kita let's go. Cerita diawali dengan sekelompok mahasiswa yang sedang bercanda gurau di suatu daerah yang indah bernama Oti. Kemudian di mana salah satu wanita berlari ke dalam hutan dan disusul oleh kekasihnya. Kemudian wanita tersebut merasakan sesuatu dan mendengar suatu jeritan yang menyeramkan. Di mana tiba-tiba wanita tersebut seperti tengah diserang sesuatu. Entah apa itu, yang jelas bukanlah mantan. Kemudian scene berpindah di mana diperlihatkan dua orang polisi mendatangi kediaman seseorang yang bernama Profesor Agni Swarok. Di mana dia adalah seseorang yang bisa merasakan dan ahli dalam urusan hal-hal gaib. Atau bisa disebut juga Prof Agni ini adalah seorang indigo kali bang. Kemudian mereka pun tiba di sebuah rumah sakit jiwa, di mana maksud polisi membawa Prof Agni tersebut adalah untuk memperlihatkan seorang wanita yang bertingkah aneh setelah bermain di hutan tersebut, di mana dia juga bahkan menyerang kekasihnya sampai terluka cukup parah di bagian bahunya. Saat Prof Agni melihat kondisi wanita tersebut, terlihat dirinya sedang mengerang, berteriak dan berkata bahwa aku sudah bangkit dengan perasaan penuh dendam dan amarah. Melihat kondisi tersebut, Prof Agni pun menyimpulkan bahwa wanita tersebut telah dirasuki roh jahat, di mana dia juga bilang kepada para dokter bahwa pengobatan medis biasa takkan bisa menyembuhkannya. Di mana dia juga langsung meminta kekasihnya untuk menunjukkan tempat kejadian di mana dia mengalami kerasukan tersebut. Setiba di lokasi, Prof Agni pun berkata bahwa dia merasakan energi roh jahat yang penuh dendam dan amarah. Dan dia juga merasakan ada sesuatu rahasia yang terjadi di sini. Di sisi lain, kekasih sang wanita tersebut menerima telepon bahwa kekasihnya yang kerasukan tadi baru saja telah meninggal. Kemudian scene berpindah di suatu kota bernama Mumbai, di mana ada seorang wanita bernama Sanjana yang sedang duduk sendirian di tengah pesta dan juga sedang menunggu suaminya bernama Aditya. Di mana Aditya ini adalah seorang pembisnis atau pengusaha yang sedang sibuk mengobrol dengan rekan-rekan bisnisnya. Namun terlihat wajah Sanjana yang sedih dan kesal menunggu sang suami yang tak kunjung menemuinya. Hingga akhirnya karena merasa stres, dia pun menelan pil tidur dalam jumlah yang banyak. Setelah itu Sanjana pun mencoba berbicara dengan Aditya, di mana dia meminta waktunya sebentar untuk bersamanya. Namun di sini Aditya malah memarahi Sanjana dan memakinya bahwa dia mengganggu bisnisnya saja. Kemudian terjadi pertengkaran di mana Sanjana pun memutuskan untuk pulang dengan menyetir mobil sendiri. Di tengah perjalanan dia pun menyetir sambil terlihat bersedih bahkan menangis. Kemudian tiba-tiba dia mendengar suatu suara yang terdengar memanggil namanya. Hingga akhirnya konsentrasi teralihkan dan terjadilah kecelakaan. Scene pun berpindah di suatu rumah sakit, di mana datang seorang dokter yang memberikan kabar kepada Aditya bahwa sungguh keajaiban di mana istrinya Sanjana bisa selamat dari kecelakaan tersebut dan hanya mengalami luka ringan saja. Dan dokter pun mengatakan bahwa Sanjana mengalami depresi dan penyakit meriang alias merindukan kasih sayang yang membutuhkan perhatian dari Aditya. Setelah itu mereka melakukan percakapan
di mana Sanjana bilang bahwa dia ingin bercerai dan sudah muak bertengkar terus. Karena sudah setahun ini Aditya telah berubah dan sering mencampakannya. Namun Aditya di sini terlihat menyesal, bahkan memohon kepada Sanjana untuk tidak melakukannya, di mana dia berjanji akan memperbaiki hubungannya dan bahkan dia bersedia membawa Sanjana kemana saja yang dia inginkan. Di sini pun anehnya Sanjana yang melihat lukisan sebuah hutan, di mana dia teringat tempat atau daerah bernama Oti, di mana tempat pertama kali mereka menjalin percintaan di sana, dan berkata bahwa dia ingin ke sana. Keesokannya pun mereka berangkat ke daerah Oti tersebut, di mana di sana Aditya juga mempunyai usaha perhotelan dan memiliki rumah yang dulu menjadi saksi pernikahan mereka. Setiba di rumah, Sanjana pun teringat masa-masa percintaannya dulu dengan Aditya dan masa pernikahannya di sini. Kemudian saat malam hari, Sanjana terbangun dari tidurnya. Kemudian dia mengalami kejadian aneh, di mana dia tiba-tiba mendengar suara wanita yang memanggil namanya, hingga dia terkejut terherman-herman. Disusul dengan suara teriakan yang menyeramkan dari luar rumah. Di sini pun Sanjana yang terlihat takut, tapi dia malah pergi keluar rumah untuk mengeceknya. Hingga akhirnya dia masuk ke dalam hutan. Dan tiba-tiba, seketika Aditya datang menjemputnya. Kemudian Sanjana pun menceritakan kepada Aditya bahwa dia mendengar suara seorang gadis yang sedang menjerit dan terdengar seperti suara penderitaan yang meminta pertolongan. Namun Aditya berkata bahwa tidak ada apa-apa di sana dan dia tidak mendengarnya. Kemudian suasana hati Sanjana menjadi kacau dan teringat penderitaan pada saat Aditya mengacukannya, sehingga dia kembali meminum pil tidurnya walaupun sudah dilarang oleh Aditya. Keesokan harinya Aditya pergi ke hotel miliknya, menemui teman sekaligus yang bekerja mengelola hotelnya bernama Ajay dan istrinya bernama Priya, di mana dia menceritakan permasalahan rumah tangganya yang sedang dalam tidak baik. Di sini pun mereka berdua berjanji akan membantu Aditya untuk menyatukan kembali cintanya. Sementara itu Sanjana yang berada di rumah mengalami kejadian aneh, di mana sebuah sekop tiba-tiba berulang kali terjatuh sendiri. Dan disusul dengan lampu dan foto dirinya yang bergetar sampai fotonya pun terjatuh. Hingga akhirnya dia dikejutkan kedatangan seorang pembantu yang menyapanya dan mengatakan bermaksud untuk membersihkan rumahnya. Di sini pun Sanjana menanyakan kemana pembantu lamanya yang bernama Robert, di mana pembantu tersebut mengatakan bahwa Robert telah menghilang selama 8 bulan. Dan Sanjana pun diarahkan untuk menanyakan kepada istrinya saja. Kemudian Sanjana pun pergi menemui istrinya Robert, di mana istrinya pun mengatakan bahwa sebelum menghilang Robert selalu bertingkah aneh, di mana dia selalu mengatakan mendengar suara-suara aneh seperti jeritan teriakan seorang wanita yang kesakitan sampai membuatnya seperti orang gila. Namun dirinya tidak mendengarnya, dan mengenai hilangnya Robert ini istrinya pun sudah bilang kepada Aditya. Kemudian scene berpindah di mana Ajay dan istrinya Priya sedang bersama Sanjana, di mana mereka bermaksud untuk membantu Aditya mendapatkan kembali cintanya Sanjana dengan memutar sebuah foto kenangan indah masa-masa di saat Sanjana dan Aditya berpacaran. प्यार का मौसम है, बेबसी का आलम है. Dan disusul dengan kemunculan Aditya yang tiba-tiba membawakan lagu romantis untuk Sanjana.
Di sini pun Sanjana mulai teringat kembali kenangan indah dirinya bersama Aditya, di mana dirinya mulai luluh dan kembali jatuh ke pelukan Aditya. Setelah itu mereka pun terbawa suasana, hingga akhirnya mereka pun mulai akan melakukan mantap-mantap. Namun di sini kedatangan sosok roh jahat tersebut dan tiba-tiba menyerang Sanjana dengan suara bunyi sebuah pistol yang membuat dirinya sampai terkejut. Karena suara tersebut mereka pun berdebat. Ketika Sanjana yang yakin bahwa itu adalah suara pistol, sedangkan Aditya meyakinkan Sanjana bahwa itu hanyalah suara pintu. Suasana pun menjadi kacau di mana Sanjana mengungkit dan marah kepada Aditya karena dia tidak memberitahunya mengenai masalah pembantunya yang lama bernama Robert yang menghilang secara misterius. Di mana Sanjana berkata bahwa Robert juga selalu mendengar suara misterius sama seperti dirinya. Namun Aditya tetap bersikukuh tak percaya dengan apa yang dibilangnya. Karena Sanjana bad mood sehingga Aditya gagal mendapatkan jatahnya. Kemudian Sanjana pun menceritakan terkait hal aneh dan mistis yang menimpa dirinya kepada pria. Sehingga di sini pun pria menyarankan untuk pergi menemui ahli spiritual yaitu Prof Agniswarov yang mempunyai kemampuan IndiHome. Kemudian scene berpindah di mana mereka berdua membawa Prof Agni ke rumah Sanjana untuk mengeceknya. Dan benar saja, Prof Agni pun berkata bahwa dia merasakan hawa keberadaan suatu makhluk astral dan bilang kepada Sanjana bahwa roh tersebut seperti ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Dan untuk membuktikannya bahwa keberadaan roh tersebut akan membawa bencana atau tidak, Prof Agni pun melakukan ritual dengan meletakkan sebuah lemon yang dimana dia bilang jika sampai matahari terbenam lemon tersebut berubah warna menjadi merah, maka akan terjadi hal buruk yang menimpa Sanjana.